Pernahkah kamu merasakan ada batas tipis antara kasih sayang dan godaan? Malam ulang tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru berubah menjadi malam yang membawa rahasia kelam. Seorang anak gadis, kesepian di rumahnya sendiri, menemukan pelarian pada sosok ayah tirinya. Namun apa jadinya ketika rasa itu berkembang? Dan akhirnya mereka berani melangkah ke garis yang tak seharusnya dilewati? Apakah cinta bisa lahir dari situasi terlarang? Atau justru hanya membawa luka yang tak pernah sembuh? Sebelum kita masuk ke kisah penuh ketegangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Siapkah kamu mengikuti rahasia yang tersembunyi di balik lilin ulang tahun itu? Malam itu rumah yang biasanya ramai oleh tawa kecil atau obrolan ringan mendadak terasa begitu lengang. Lampu ruang tamu menyala setengah redup, menciptakan bayangan panjang di dinding yang membuat suasana semakin sunyi. Jam dinding di atas televisi berdetak pelan. Setiap detiknya seakan menusuk kesepian yang sedang menyelimuti hati Nadia. Usianya genap 19 tahun hari ini. Namun bukannya merasakan kebahagiaan layaknya remaja seusianya, justru ada perasaan hampa yang tak bisa ia sembunyikan. Di balik senyum tipis yang ia paksakan, ada kerinduan besar akan sebuah perhatian. Sebuah pelukan hangat yang menandakan dirinya berharga di mata keluarga. Sejak sore, Nadia sudah menunggu ucapan selamat ulang tahun dari ibunya. Namun hingga malam menjelang, pesan singkat yang ditunggu tak kunjung masuk. Ibunya sibuk dengan pekerjaan, terlalu tenggelam dalam rutinitas yang membuatnya lupa akan momen berharga putrinya sendiri. Dan di rumah, hanya ada satu sosok pria yang menemaninya, Hendrawan, ayah tirinya. Pria itu memang bukan darah dagingnya, namun sejak 2 tahun terakhir mencoba hadir sebagai pelindung dalam hidupnya. Sayangnya, semakin lama, Nadia merasakan ada hal lain yang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang sulit ia kendalikan. Sejak awal Nadia menyadari hubungan mereka berbeda. Ada perhatian yang terasa hangat, namun kadang terlalu dalam. Ada tatapan yang membuatnya nyaman, namun juga membingungkan. Ia sering mendapati Hendrawan menatapnya lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Awalnya Nadia menganggap itu hanya perasaan berlebihan dari dirinya, tapi semakin hari ia sadar bahwa ada sesuatu yang tak biasa di antara mereka. Setiap kali Hendrawan memanggil namanya dengan suara rendah dan penuh kelembutan, Nadia merasakan getaran yang tak seharusnya ia rasakan. Kepada seorang ayah, Hendrawan di sisi lain berusaha menahan diri. Ia tahu batasan yang tidak boleh ia langgar. Namun manusia tetaplah manusia. Ada sisi rapuh dalam dirinya. Apalagi ketika Nadia dengan segala ketulusan dan kepolosannya, sering menunjukkan perhatian kecil yang membuatnya goyah. Terkadang ia melihat sosok perempuan dewasa dalam diri gadis itu, bukan lagi sekadar anak tiri. Hatinya sering dihantui dilema, antara menjadi ayah yang baik, atau pria yang terjerat rasa yang salah. Dan malam itu, di hari ulang tahun Nadia, dilema itu seakan mencapai puncaknya. Hendrawan masuk ke ruang tamu dengan membawa sebuah kue sederhana yang ia beli diam-diam sore tadi. Tidak ada lilin berwarna-warni, hanya satu lilin kecil di tengah kue itu, tapi cukup untuk membuat mata Nadia membesar karena terkejut dan terharu. "Selamat ulang tahun Nadia," ucap Hendrawan dengan suara pelan namun hangat, sambil meletakkan kue itu di meja. Nadia terdiam sejenak. Jantungnya berdetak cepat. Dalam sepi malam, hanya suara pria itu yang memenuhi ruang hatinya. Senyum tipis muncul di wajahnya, tapi ada kilatan emosi lain di balik senyum itu. Perasaan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Nadia menatap lilin kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena mewahnya kue atau besarnya pesta, melainkan karena ada seseorang yang benar-benar mengingatnya di hari yang ia anggap akan berlalu begitu saja. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih ayah." Sapaan itu meluncur begitu lembut, namun cara Nadia mengucapkannya terdengar berbeda malam ini. Ada nada lirih yang seolah menyimpan sesuatu di baliknya.
Seakan kata ayah, bukan hanya panggilan keluarga, melainkan juga bentuk kedekatan yang lebih dalam. Hendrawan merasakan ada getaran aneh di dadanya. Ia tersenyum, mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun dalam hati ia tahu ada sesuatu yang mulai berubah. Setelah meniup lilin, Nadia tidak segera melepaskan tatapan matanya dari Hendrawan. Ia duduk lebih dekat di sofa. Jarak yang biasanya terjaga, kini hampir hilang. Bahunya bersentuhan ringan dengan bahu Hendrawan, membuat hawa hangat merambat pelan ke seluruh tubuhnya. Mereka lalu mulai berbincang ringan, namun entah bagaimana obrolan kecil itu berubah menjadi percakapan yang dalam. Nadia menceritakan tentang mimpinya, rasa sepinya, bahkan perasaan kurang diperhatikan oleh ibunya. Hendrawan mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya makin terjerat. Semakin dekat mereka berbicara, semakin ia merasakan aroma lembut dari rambut Nadia yang menyapu bahunya. Nadia sesekali tersenyum, sambil menunduk, lalu mengangkat wajahnya lagi untuk menatap Hendrawan. Setiap kali tatapan itu bertemu, ada arus listrik yang menyambar di antara mereka. Nadia merasa dirinya aman di sisi pria itu. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam tatapan Hendrawan yang membuat pipinya memanas. Ia sengaja tidak terlalu menjauh. Seakan ingin menguji seberapa jauh Hendrawan bisa bertahan. Ayah, aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku cuma merasa benar-benar sendirian, bisiknya. Kata-kata itu bukan hanya pengakuan, melainkan juga undangan tak kasat mata, membuat Hendrawan terdiam cukup lama. Sunyi menyelimuti ruang tamu, hanya terdengar detak jam dinding dan tarikan napas keduanya. Hendrawan menatap mata Nadia lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang tak terucap, tapi jelas terasa. Jantungnya terasa berdebar. Pikirannya berperang antara logika dan perasaan. Nadia dengan berani membiarkan tangannya terletak begitu dekat dengan tangan Hendrawan di sofa. Ujung jari mereka bersentuhan ringan, seolah kebetulan, namun tidak ada satupun dari mereka yang berusaha menjauh. Momen kecil itu sederhana, namun begitu berbahaya. Karena dari sentuhan sekecil itu, hati mereka seolah terikat semakin erat. Nadia menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis, dengan keberanian yang mengejutkan dirinya sendiri. Ayah, kalau saja aku bukan anakmu, mungkin segalanya akan lebih mudah, katanya lirih, nyaris seperti bisikan yang menggoda. Kalimat itu menghantam Hendrawan seperti badai. Ia tahu, ucapan itu adalah pintu yang tak seharusnya dibuka. Tapi, Nadia sudah melangkah ke sana. Suasana mendadak menegang. Udara di sekitar mereka seakan menjadi lebih berat. Tatapan Nadia yang dalam, berkilat oleh perasaan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Dan Hendrawan meski mencoba melawan, hanya bisa terdiam. Karena di lubuk hatinya, ia merasakan hal yang sama. Hendrawan mencoba meredam debar jantung yang semakin tak terkendali. Ia ingin menarik tangannya, ingin mengakhiri momen itu, tapi genggaman Nadia justru semakin erat. Ada ketegasan sekaligus kerapuhan di wajah gadis itu. Seolah ia takut ditinggalkan, tapi juga berani memperjuangkan sesuatu yang ia rasakan. Aku hanya ingin tahu rasanya disayangi sepenuhnya, ucap Nadia lirih. Nemonti, kata-kata itu menusuk jantung Hendrawan, membuatnya kehilangan arah. Ia tahu di balik kalimat itu ada luka besar yang Nadia pendam selama ini. Luka yang membuatnya mencari tempat berlindung. Dan tanpa sadar, Hendrawanlah yang kini menjadi pelabuhan. Itu, malam pun semakin larut. Dan dengan itu, suasana makin mencekam sekaligus menggoda. Hanya lampu temaram yang menerangi wajah mereka, membuat bayangan jatuh lembut di pipi Nadia. Ia meletakkan kepalanya di bahu Hendrawan, dengan gerakan yang begitu natural seakan memang tempat itu adalah miliknya. Hendrawan tampak kaku, tapi tak mampu untuk menolak. Kehangatan tubuh gadis itu merambat perlahan, mengisi celah-celah yang selama ini kosong di hatinya. Nadia, kita nggak boleh begini, katanya dengan suara nyaris bergetar. Namun kalimat itu terdengar lebih seperti peringatan lemah daripada penolakan sungguh-sungguh.
Detik demi detik terasa panjang. Hendrawan menatap lurus ke depan. Tapi pikirannya kacau. Terbawa oleh aroma lembut rambut Nadia yang menempel di pundaknya. Ia mendengar tarikan napas gadis itu, lembut namun dalam, seolah mengikuti irama jantungnya sendiri. Nadia tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan dirinya semakin melekat, membuat garis batas yang biasanya mereka jaga menjadi semakin kabur. Dan ketika Hendrawan menoleh sedikit, wajah Nadia sudah begitu dekat, hanya berjarak beberapa inci. Pandangan mata mereka bertemu, dan dalam sekejap dunia luar menghilang. Nadia pun tersenyum tipis. Tatapan matanya berkilau dengan campuran keberanian dan keraguan. Ia bisa merasakan bahwa Hendrawan hampir menyerah pada perasaan yang mereka sembunyikan. Kenapa harus ada batasan kalau hati kita sama-sama tahu? Bisiknya begitu halus, namun cukup untuk menghantam pertahanan Hendrawan yang tersisa. Suasana mendadak berubah menjadi medan tarik-menarik antara akal sehat dan keinginan terdalam. Hendrawan ingin mengatakan sesuatu, ingin menegaskan kembali larangan itu, namun lidahnya keluh. Yang ada hanya kesadaran bahwa ia sedang berdiri di tepi jurang. Satu langkah lagi akan menjerumuskannya pada sesuatu yang tak bisa ia putar kembali. Jemari Nadia perlahan bergerak, menyentuh tangan Hendrawan dengan kelembutan yang membuat tubuh pria itu bergetar. Sentuhan kecil itu sederhana, tapi efeknya begitu besar. Hendrawan menatapnya dalam-dalam, berharap menemukan alasan untuk menjauh. Namun yang ia temukan justru pantulan dirinya sendiri di mata gadis itu. Seorang pria yang sedang haus akan kasih, sayang, sama seperti Nadia. Dalam momen itu, mereka nyaris tak tahan, nyaris kehilangan kendali. Hanya sehelai tipis kesadaran yang masih menahan mereka. Sebelum akhirnya melangkah melampaui garis yang selama ini mereka takuti, Hendrawan menghela napas panjang, berusaha menahan gejolak yang semakin sulit dikendalikan. Nadia menatapnya dengan mata penuh harap. Basah namun juga berani. Aku tahu ini salah, tapi aku lebih takut kalau harus berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Kata-kata itu bagai kunci terakhir yang membuka pintu hati Hendrawan. Selama ini, ia berdiri di ambang, menahan diri agar tidak jatuh, tapi kini Nadia mendorongnya masuk ke ruang yang selama ini mereka hindari. Dalam diam ia menyadari bahwa melawan hanyalah akan melukai mereka berdua. Wajah mereka semakin dekat. Jarak tipis yang selama ini menjadi benteng, akhirnya runtuh. Tatapan mata yang biasanya dihindari, kini saling mengikat tanpa bisa dilepaskan. Hendrawan mengangkat tangannya, ragu sejenak, sebelum akhirnya menyentuh pipi Nadia. Sentuhan itu terlihat sederhana, namun bagaikan api yang menyambar bensin, seketika membakar segala logika yang tersisa. Nadia akhirnya menutup mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam hangat yang selama ini ia rindukan. Saat itulah batas yang mereka pertahankan sekuat tenaga pun runtuh. Waktu seakan berhenti dan dunia luar menghilang. Hanya ada mereka berdua yang larut dalam arus perasaan yang menelan semua kewajaran. Ruang tamu yang temaram menjadi saksi bisu ketika dua hati yang seharusnya terikat oleh aturan keluarga, kini menyatu oleh kerinduan yang terpendam. Setiap suara napas, setiap sentuhan, terasa begitu dalam hingga tak ada jalan untuk kembali. Mereka tidak lagi memikirkan benar atau salah. Yang ada hanya keinginan untuk merasakan kebersamaan tanpa batas. Meskipun hanya sesaat, lilin kecil di atas kue yang sudah padam tadi malam, kini hanya tersisa aroma manis yang samar. Seakan menjadi simbol bahwa harapan polos yang dulu ada, kini berganti dengan api lain. Api yang berbahaya, namun sulit dipadamkan. Nadia merasakan dirinya benar-benar diterima, benar-benar diinginkan. Bukan sekadar sebagai anak tiri, melainkan sebagai seorang perempuan. Hendrawan pun larut, membiarkan semua perlawanan runtuh. Pada malam ulang tahun Nadia, keduanya tidak hanya merayakan usia, tetapi juga melewati garis yang selama ini mereka takutkan. Namun setelah puncak itu terlewati, sunyi kembali datang. Mereka berdua terdiam lama, hanya mendengar detak jantung masing-masing
yang berpacu cepat. Nadia menatap Hendrawan dengan mata berkilat, campuran antara lega, bahagia, sekaligus takut. Sementara Hendrawan hanya menunduk, dihantui rasa bersalah yang mulai menekan dadanya. "Kita sudah melewati batas," katanya dengan suara parau. Nadia menggenggam tangannya erat, seolah ingin menahannya agar tidak pergi. Malam itu berakhir dengan janji tak terucap, bahwa meskipun mereka telah merasakan sesuatu yang terlarang, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus tirai, seakan ingin membuka semua rahasia yang tertutup malam sebelumnya. Nadia terbangun perlahan. Matanya masih berat, namun hatinya penuh gejolak. Ia memandang sekeliling ruang tamu yang kini terasa asing, seakan semua sudutnya menyimpan ingatan tentang apa yang terjadi semalam. Senyum tipis terukir di bibirnya, tapi segera berganti dengan kegelisahan. Apa yang membuatnya bahagia tadi malam, kini berbalik menjadi bayangan ketakutan. Ia tahu, mereka telah melangkah ke jalan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Sementara itu, Hendrawan berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya sendiri dengan sorot mata yang berat. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya. Ia merasa seperti pria yang telah mengkhianati peran suci sebagai ayah, meski bukan ayah kandung. Bayangan wajah Nadia yang begitu dekat semalam masih melekat kuat di pikirannya. Ada perasaan indah yang sulit ia sangkal, tapi juga rasa bersalah yang menghantam lebih keras dari gelombang apapun. Hendrawan menyadari batas yang selama ini ia jaga telah runtuh oleh kelemahan hatinya sendiri. Ketika mereka kembali duduk bersama pagi itu, suasana terasa canggung. Tidak ada kata-kata manis seperti semalam. Hanya sunyi yang tebal menggantung. Di udara, Nadia mencoba untuk tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Apa kita akan berpura-pura nggak terjadi apa-apa?" tanyanya dengan pelan. Hampir seperti anak kecil yang takut dimarahi. Hendrawan menoleh, lalu menatap wajahnya dengan campuran iba dan kebingungan. "Nadia, kita nggak bisa ulangi ini lagi. Kalau kita teruskan, kita akan hancur." Kata-kata itu menusuk hati Nadia. Tapi ia tahu itu benar. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Ada jarak baru yang sengaja dipasang. Meski di balik jarak itu, perasaan terlarang masih berdenyut. Setiap kali tatapan mereka bertemu, ada kenangan yang berusaha ditutup, tapi tak pernah benar-benar hilang. Nadia berusaha sibuk dengan kuliah dan teman-temannya, sementara Hendrawan kembali menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Namun diam-diam keduanya tahu bahwa malam ulang tahun itu akan selamanya membekas, menjadi rahasia yang tidak akan pernah bisa mereka bagikan pada siapapun. Dari semua yang mereka alami, satu hal yang jelas, kesepian bisa menjadi jebakan berbahaya, mendorong hati untuk mencari kenyamanan di tempat yang salah. Nadia belajar bahwa rasa sayang tidak boleh ditukar dengan godaan sesaat. Sementara Hendrawan sadar bahwa satu kelemahan bisa menghancurkan martabat dan tanggung jawab. Malam ulang tahun itu menjadi pelajaran hidup pahit, bahwa tidak semua rasa harus diikuti, tidak semua cinta layak diperjuangkan. Kadang menjaga batas adalah bentuk cinta terbesar, meski harus dibayar dengan luka dalam hati. Itulah kisah yang berakhir di malam ulang tahun. Malam di mana dua hati yang kesepian akhirnya menyerah pada godaan dan melangkah melewati batas. Tapi dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa tidak semua rasa pantas diperjuangkan, dan tidak semua cinta layak dijalani. Pertanyaannya, menurut kamu apakah mereka bisa benar-benar melupakan malam itu, atau rahasia ini akan terus menghantui seumur hidup? Kalau kamu punya pendapat, tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu selalu update cerita-cerita yang bikin hati bergetar dan pikiran tak berhenti bertanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan siapkah kamu membuka rahasia yang lain?